Selamat datang di channel Alur Cerita Donghua Anime. Semoga kalian terhibur dengan video-video alur cerita Donghua ini. Jangan lupa untuk dukung Mimin di channel ini dengan klik subscribe, like, dan share. 2542 penggunaan berbagai simbol. Ketika Nangongyan mendengar ini, dia tertawa dan berkata, "Kakak, kemampuanmu dalam mengendalikan harta benar-benar sangat membantu." Lin Tian tersenyum pahit, ini hanya lebih mudah digunakan saat menghadapi mereka yang berada di bawah alam Dewa Emas. Jika itu alam Dewa Emas, atau jika mereka menggunakan pil terbang, maka akan sulit untuk digunakan. Nangongyan kemudian bertanya, "Kalau begitu, kakak, jika kamu mengembunkan percikan ilahi dan menjadi seorang dewa, bukankah kamu akan sangat kuat?" "Jika aku menjadi dewa, aku akan bisa menggunakan banyak seni ilahi." Memikirkan hal ini, darah Lin Tian mendidih. "Lalu kapan kamu akan menjadi seorang dewa?" "Aku masih selangkah lagi untuk menjadi penguasa abadi. Mengenai kapan aku menjadi dewa, aku harus menunggu dan melihat." Lin Tian tampak tak berdaya. Bagaimanapun, seni pembantaian iblis penghancur langit terlalu sulit untuk dikultivasi. Nangongyan tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Tian. Sebaliknya, dia terus menatap trio itu sambil mengobrol dengan Lin Tian. 2 jam kemudian, Jiang Chen adalah orang pertama yang jatuh ke dalam ilusi. Dia mulai menyerang dan mengaum, tetapi sebelum dia bisa melakukan apapun, dia malah menyerang Bai Dahai. "Apa maksudmu?" Jiang Chen tertawa bodoh dan terus menyerang. Luo Fa Tian menjadi curiga, sepertinya dia telah kerasukan. "Guru, apa maksudmu?" Bai Dahai panik, dan Luo Fa Tian berkata dengan serius, "Ada sesuatu yang salah dengan cahaya emas dan suara-suara ini." "Apa?" Bai Dahai tercengang, dan tiba-tiba Luo Fa Tian muncul di belakang Jiang Chen. Dengan satu pukulan telapak tangan, dia mengirim Jiang Chen terbang hingga mendarat dengan keras di tanah. Serangkaian jeritan terdengar, Jiang Chen akhirnya sadar dari keterpukauannya. Ketika dia melihat seluruh tubuhnya berlumuran darah, dia berkata dengan suara gemetar, "Apa yang terjadi?" Luo Fa Tian mendekatinya dan bertanya, "Apa yang terjadi padamu barusan?" Aku hanya..." Jiang Chen sangat ketakutan dan segera menjelaskan semuanya. Setelah Rolande mendengar semuanya, dia berkata dengan nada serius, "Tampaknya serangan bocah itu dapat menyebabkan seseorang jatuh ke dalam ilusi." "Apa?" Jiang Chen langsung ketakutan, dan dia mulai panik. Sementara itu, Bai Dahai terdengar lebih cemas, "Guru, apa yang harus kita lakukan?" Saat ini, Nangongyan berkata dengan bersemangat, "Lari! Lari!" Namun, Luo Fa Tian harus menggertakkan giginya, terutama karena ini menyangkut harga dirinya. Jika orang lain tahu bahwa dia lari karena takut pada seorang dewa, itu akan sangat memalukan. Jadi, Luo Fa Tian mendengus dan berkata, "Kau ingin aku pergi?" "Tidak mungkin." Nangongyan sengaja memprovokasinya. "Kau bilang tidak bisa naik hanya karena kau berada di tingkat dewa surgawi?" Sungguh menyedihkan. Luo Fa Tian mengeluarkan sebuah jimat dan menempelkannya di tubuhnya. Lalu, jimat itu menghilang dan dia melompat ke udara. Nangongyan terkejut. "Apa itu?" "Itu mirip dengan jimat terbang dari pil terbang. Namun, jimat ini lebih lambat." Lin Tian tersenyum, sementara Nangongyan bertanya dengan penasaran, "Itu masih dianggap lambat?" "Itu karena dia berada di alam dewa surgawi, hanya itu." "Lalu apa yang harus kita lakukan?" "Jangan khawatir, jimat ini memiliki batas waktu." Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia segera menciptakan doppelganger dan membiarkan doppelganger tersebut berkeliling dengan Nangongyan. Sementara tubuh utama Lin Tian mengganggu pihak lawan sambil terus menjalankan takdir Dewa Buddha. Luo Fa Tian melihat bayangan di mana-mana dan berkata, "Bocah, kau licik." Dalam pertarungan, yang terpenting adalah kemenangan, tidak peduli metode apa yang digunakan. Mendengar itu, Luo Fa Tian menatapnya dengan marah dan berkata, "Kau benar-benar ingin memaksaku membunuhmu? Kau bisa? Baiklah, biar aku tunjukkan padamu." Setelah mengatakan itu, Luo Fa Tian mengeluarkan pil dan melemparkannya ke arah Lin Tian. Dalam sekejap, kabut menyelimuti segalanya. Lin Tian menyeringai, berpikir bisa membingungkanku dengan kabut? "Apa kau benar-benar menganggapku bodoh?" Memang, Luo Fa Tian memang memiliki rencana seperti itu. Pada saat yang sama, dia berjalan melalui kabut, mencari Lin Tian yang asli. Namun, semua yang dia lihat hanyalah bayangan.
Dia sangat marah hingga berteriak, "Bocah, kalau kau punya nyali, jangan sembunyi. Kau sendiri yang menggunakan pil ini dan malah membuat dirimu tersesat." Lin Tian tertawa aneh. Setelah mendengar ini, Luo Fa Tian menjadi lebih gelisah. "Bocah, aku akan menunjukkan betapa mengerikannya aku nanti." Setelah mengatakan itu, Rolande melemparkan pil lain, dan tiba-tiba lautan api muncul di udara. Namun, Lin Tian sudah meninggalkan area itu bersama Nangong Yan, meninggalkan beberapa bayangan agar Luo Fa Tian tetap sibuk. "Kakak, apakah orang ini gila?" Nangong Yan menatap lautan api itu dan tertawa. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia tertawa mengejek, dia pikir aku akan bermain dengannya di sana. Nangong Yan tak bisa menahan tawa. Pada saat ini, Luo Fa Tian menerobos keluar dari kabut dan menatap Lin Tian dengan marah. "Bocah, kau? Ada apa? Sudah selesai?" Lin Tian menggodanya sambil tertawa. "Aku belum selesai denganmu. Kau sebaiknya pikirkan muridmu. Dia sudah jatuh ke dalam ilusi." Lin Tian menunjuk ke pulau itu. Terlihat Bai Dahai menyerang ke segala arah dengan liar. Hal ini membuat Luo Fa Tian menatap Lin Tian dengan mata membelalak. "Bocah, tunggu saja. Aku pasti akan membalasmu nanti." "Oh, benarkah? Aku menantikannya." Lin Tian tertawa, membuat Luo Fa Tian semakin menggertakkan giginya. Akhirnya, Luo Fa Tian melompat turun ke pulau itu dan membangunkan Bai Dahai. "Guru, ini terlalu mengerikan. Aku baik-baik saja." Luo Fa Tian berusaha menenangkan Jiang Chen, tetapi setelah melihat betapa mengenaskannya keadaan mereka, Bai Dahai merasa tidak enak dan berkata, "Guru, bagaimana kalau kita pergi saja?" Saat ini, Bai Dahai tidak ingin terus bermain-main dengan Lin Tian, si monster. Sementara itu, jimat terbang Luo Fa Tian hampir habis waktunya. Jadi dia berkata dengan serius, "Jangan khawatir, kita bicarakan nanti." "Ah, masih harus menunggu?" Luo Fa Tian menatap langit dan bergumam pada dirinya sendiri, "Aku sedang mencari cara untuk menghadapinya." "Guru, apakah benar-benar ada cara?" "Jangan buru-buru. Aku akan menggunakan jimat lain. Begitu aku memastikan bahwa dia benar-benar ada di belakang, aku bisa memberikan serangan petir padanya." Luo Fa Tian berkata dengan penuh percaya diri. Luo Fa Tian kemudian mengambil sebuah jimat dan menempelkannya di dahinya. Saat itu, matanya bersinar dengan cahaya hitam, seolah bisa melihat melalui semua bayangan. "Guru, matamu. Ini adalah jimat penglihatan tembus pandang yang bisa melihat semua bayangan." Luo Fa Tian berkata dengan bangga. "Lalu apa rencanamu?" "Begitu aku menemukannya, aku akan langsung bergerak di belakangnya dengan kecepatan tertinggi dan menyerangnya dengan telapak tanganku untuk membunuhnya." Nangong yang merasa aneh. "Kakak, kenapa rasanya dia sedang menatap kita?" "Dia menggunakan jimat untuk melihat diriku yang asli." "Lalu apa yang harus kita lakukan?" "Tenang, aku tidak benar-benar di sini." Lin Tian tertawa aneh. Saat itu, bayangan Luo Fa Tian muncul dan dia berteriak, "Mati kau!" Orang ini memiliki banyak ki abadi di dalam dirinya, jelas Lin Tian, tetapi Nangong yang merasa ragu, ki abadi yang sangat padat? Itu tidak masuk akal. Lin Tian tertawa, "Aku pikir itu berasal dari semacam peralatan ajaib, atau sesuatu yang memancarkannya." Nangong yang ragu setelah mendengar itu. "Lalu bagaimana kita akan menangkapnya?" "Jangan terburu-buru. Kita cari kesempatan," kata Lin Tian sambil terus mengejar, dan Nangong yang hanya bisa dia mengikuti. Pembunuh hitam juga mengintai di dalam air, terutama binatang laut itu yang memiliki keunggulan kuat di dalam air, sehingga sangat cepat. "Guru, apakah kita akan terus melarikan diri seperti ini selamanya?" "Bukan melarikan diri, tapi membawanya ke suatu tempat." "Guru, maksudmu?" "Kita akan membawanya ke tempat kultivasiku. Aku ingin dia masuk, tapi dia tidak bisa keluar. Saat waktunya tiba, aku akan menggunakan formasi untuk membunuhnya," kata Luo Fa Tian dengan bangga, dan Bai Dahai berkata dengan gembira, "Ya, itu ide bagus." Dia bahkan tidak takut pada formasi sekte 4 lautan, "Aku khawatir. Bagaimana bisa formasi sekte Dewa 4 lautan dibandingkan dengan punyaku?" kata Luo Fa Tian dengan percaya diri, tetapi Jiang Fei tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa menggumamkan beberapa kata dan mengikuti dalam diam.
Setelah sekitar setengah hari, mereka menyelam ke dalam laut dan terbang ke sebuah gua kecil. Nangongyan berkata, "Kakak, lihat, mereka akan masuk ke dalam gua." "Mungkin mereka ingin membawa kita masuk," kata Lin Tian dengan senyum, sementara Nangongyan bertanya dengan khawatir, "Lalu, apakah kita tetap akan masuk?" Bahaya adalah kesempatan. "Ayo," Lin Tian terus memimpin Nangongyan, dan Nangongyan mengikutinya dalam diam. Beberapa saat kemudian, mereka masuk ke dalam gua dan keluar dari air. Mereka menemukan bahwa mereka keluar melalui sebuah kolam. Di luar kolam ada ruang kecil lainnya, dan cahaya dalam ruang ini berasal dari bola api yang berkedip, membuat seluruh ruangan sangat terang. Selain itu, ada juga fluktuasi aura formasi di udara. Nangongyan bertanya dengan penasaran, "Guru, ini?" "Sekumpulan formasi," kata Lin Tian dengan senyum. Saat Nangongyan mendengar kata formasi, dia langsung merasa lega karena dia tahu bahwa hal yang paling tidak ditakuti Lin Tian adalah formasi. Namun, Lin Tian melihat sekeliling dengan senyum. "Jadi, mereka membawa kita ke sini dan tidak berniat membiarkan kita keluar." Saat ini, Luo Fa Tian berdiri di atas puncak gunung, menatap Lin Tian sambil tertawa aneh. "Bocah, tahukah kamu di mana kita berada?" "Aku tidak peduli. Kalau begitu biar aku beritahu, tempat ini awalnya adalah gua kultivasiku. Dan alasan aku memancingmu ke sini, tentu saja, adalah agar kamu melihat formasi di sini, supaya kamu tahu seberapa kuat aku." "Kau ingin mengandalkan formasi untuk melawanku?" Lin Tian tertawa kecil, dan Luo Fa Tian berkata dengan bangga, "Benar, semua formasi ini adalah formasi ilahi, kekuatannya bahkan bisa melawan ahli tahap Dewa Langit." Lin Tian tersenyum setelah mendengarnya, "Tapi bagaimana jika aku juga seorang ahli formasi?" "Lucu sekali. Jika kau seorang ahli formasi, aku pasti seorang hierark." Luo Fa Tian meremehkan Lin Tian. Lin Tian hanya tersenyum dan tidak menjelaskan lebih jauh, tetapi avatar dirinya sudah muncul. Selain itu, ada bayangan-bayangan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Melihat bayangan iblis itu berkeliaran, Luo Fa Tian bertanya dengan bingung, "Bocah, apa yang kau lakukan?" "Aku akan melakukan sesuatu yang akan membuatmu ketakutan." Lin Tian tertawa, dan Luo Fa Tian mengejek, "Bermimpi saja. Mana mungkin kau melakukan sesuatu yang bisa membuatku takut?" Lin Tian tersenyum dan tidak banyak bicara. Bai Hai kemudian bertanya, "Guru, apa yang sedang dia lakukan?" "Siapa yang tahu?" Luo Fa Tian juga tidak mengerti, jadi Bai Dahai hanya bisa berkata, "Kalau begitu, Guru, aktifkan formasinya dan bunuh dia." "Baiklah." Saat itu, Luo Fa Tian mengaktifkan formasi dalam upaya menggunakan 4 formasi untuk melawan Lin Tian. Namun, saat formasi dibuka, cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya jatuh di sekitar Luo Fa Tian dan yang lainnya. "Ini, apa yang terjadi?" Bai Hai Feng terkejut, dan ekspresi Luo Fa Tian menjadi semakin buruk. Formasinya telah diubah. Lin Tian dan Nangong yang tiba-tiba muncul di puncak gunung dan tersenyum kepada mereka bertiga. Sementara itu, Luo Fa Tian panik, "Bocah, apa yang kau lakukan?" "Aku telah mengubah formasi ini agar berada di bawah kendaliku, bukan kendalimu," kata Lin Tian sambil tersenyum aneh. Lalu bayangan pedang emas yang tak terhitung jumlahnya mulai menyerang mereka bertiga dengan gila-gilaan. Bai Hai Feng dan Jiang Chen yang sudah terluka parah langsung berteriak kesakitan di tempat, sedangkan Luo Fa Tian berusaha menghindar ke sana kemari. Namun, dia terjebak dan tidak bisa melarikan diri, hanya bisa menatap Jiang Chen dengan marah, "Kau, dasar bajingan." Nangong yang menyilangkan tangan di pinggangnya dan berkata, "Inilah yang disebut karma. Kau tidak akan berakhir dengan baik." Namun, Nangong yang mengejeknya, "Apa gunanya hanya mengutuk? Dasar gadis terkutuk, aku akan membunuhmu." Luo Fa Tian melancarkan serangan telapak tangan, tetapi serangannya diblokir oleh kekuatan formasi. Nangong yang bahkan berkata, "Kau bilang bahkan seorang ahli tahap Dewa Langit tidak bisa keluar dari sini. Apa kau mengaku sebagai seorang Dewa Langit?" Mendengar ini, Luo Fa Tian semakin panik. Dia menatap Lin Tian dan berkata, "Bocah, apa yang kau inginkan? Jika kau tidak ingin mati, jawab pertanyaanku dengan jujur," kata Lin Tian sambil tersenyum. Luo Fa Tian bertanya dengan ragu, "Pertanyaan apa?" "Ada sesuatu di tubuhmu yang memancarkan aura abadi yang kuat." "Apa itu?" Luo Fa Tian tidak menyangka Lin Tian bisa merasakannya, jadi dia mengeluarkan sebuah benda hitam. Benda hitam itu memancarkan cahaya ungu, terlihat sangat unik.
Jadi ini rumput laut hitam abadi? Lin Tian tersenyum, dan Luo Fa Tian mengakui, benar. Nangong Yan penasaran, kakak, apa itu rumput laut hitam abadi? Itu sejenis rumput laut dari laut dalam, dan untuk tumbuh, ia harus memiliki cukup ki abadi. Jadi, benda ini pasti berasal dari meridian abadi yang kuat, jelas Lin Tian. Nangong Yan tidak menyangka itu adalah penyebabnya. Luo Fa Tian kemudian bertanya dengan penasaran, kau menginginkannya? Aku ingin lokasi meridian abadi itu, kata Lin Tian sambil menatapnya. Luo Fa Tian tertawa, bocah, berhentilah bermimpi. Tempat itu, tanpa kultivasi tingkat Dewa Emas, siapapun yang pergi ke sana akan mati. Di mana itu? Jauh dari sini? Dari sini ke arah timur, butuh setengah hari untuk mencapai hutan laut surgawi. Di sana ada meridian abadi, tetapi bukan hanya ada binatang laut yang kuat, ada juga beberapa celah ruang, jelas Luo Fa Tian. Lin Tian tersenyum, terima kasih banyak. Kau akan melepaskanku sekarang? Luo Fa Tian tampak bersemangat. Namun, Lin Tian tersenyum, jangan terburu-buru. Kenapa? Aku ingin mengetahui kebenaran dari ucapanmu. Lin Tian menatapnya sambil tersenyum, dan mata Luo Fa Tian membelalak. Apa maksudmu? Ya, aku ingin melihat ingatanmu. Kata-kata Lin Tian membuat Luo Fa Tian marah, dalam mimpimu. Lin Tian melihat kemarahannya dan tertawa. Apakah kamu punya pilihan lain? Tunggu. Setelah mengatakan itu, Luo Fa Tian melihat ke arah Bai Dahai yang terluka parah. Cepat, minta bantuan sektemu. Terlambat. Bagaimanapun juga, kau harus memberitahu ayahmu tentang ini. Suruh dia mengirim seseorang ke sini, atau kita semua akan mati hari ini. Aku akan mencoba. Bai Haifeng mengeluarkan jimat komunikasi suara. Tidak hanya itu, jimat ini bisa menjangkau masa depan yang jauh. Setelah jimat itu dinyalakan, terdengar suara panjang. Ada apa? Ayah, aku mengalami masalah dengan guruku. Kau mengalami masalah dengan gurumu? Suara itu terdengar bingung, tetapi Luo Fa Tian dengan cemas berkata, Saudara Bai, tidak ada waktu untuk menjelaskan. Cepat kirim seseorang ke guaku, sebaiknya panggil juga monster tua dari alam Dewa Emas sekalian. Untuk apa kau membutuhkan monster tua kami? Kau akan tahu ketika sampai di sini. Aku sedang ada urusan, kata suara itu. Aku butuh setengah hari untuk sampai. Tunggu saja. Apa? Setengah hari? Ayah, jika kau datang terlambat, aku akan mati di sini hari ini. Luo Fa Tian menatap Bai Feng. Apa yang terjadi? Pihak lain mulai cemas, tetapi Bai Dahai tidak punya pilihan selain menjelaskan satu persatu. Suara itu berkata, biarkan aku berbicara dengan anak itu. Bai Dahai menyuntikkan sedikit kekuatan ke dalam jimat, lalu muncul gambar seorang pria yang mirip Bai Dahai menatap Lin Tian. Apakah kau menindas anakku? Mengapa kau tidak bilang kalau anakmu yang menyinggungku? Lin Tian tersenyum pada orang itu, dan orang itu berkata dengan dingin, jika kau tidak ingin mati dengan mengenaskan, lepaskan anakku. Kalau tidak, tanggung akibatnya. Namun, Lin Tian tertawa, apakah ini negosiasi? Omong kosong, apa aku bercanda denganmu? Orang itu menatapnya, dan Lin Tian tersenyum, aku rasa tidak. Apa maksudmu? Maksudku sangat sederhana. Siapapun yang menyinggungku harus membayar harganya. Soal apakah anakmu bisa hidup atau tidak, itu tergantung pada nasibnya. Bocah, apakah kau pikir aku tidak akan membunuhmu? Pihak lain mulai marah, dan Lin Tian tertawa sambil berkata, tidak peduli seberapa marahmu, itu tidak ada gunanya. Jika kau berani menyentuhnya, aku akan memasang hadiah atas kepalamu di lautan sekitar. Ketika saatnya tiba, kau tidak akan bisa lari meskipun punya sayap. Baiklah, cukup omong kosongnya. Setelah Lin Tian mengatakan ini, dia langsung mengaktifkan formasi dan menghancurkan jimat komunikasi suara. Luo Fa Tian membelalakan matanya. Bocah, kau tidak akan bisa menemukan siapapun. Lin Tian tersenyum, dan Bai Dahai panik, tetapi serangan Lin Tian terus berlanjut, membuat luka Bai Dahai dan Jiang Chen semakin parah. Pada akhirnya, mereka bahkan kehilangan kesadaran. Melihat kedua orang itu tak sadarkan diri, Luo Fa Tian buru-buru berkata, baiklah, aku ingat. Kau bisa melihatnya jika mau. Itu bisa diterima, kan?
Itu baru seperti itu. Kalau begitu, datanglah ke sini. Pada saat itu, Luo Evatian ingin memancing Lin Tian mendekat, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, lebih baik kau jujur, kalau tidak, aku akan membuatmu menderita. Setelah mengatakan itu, bayangan Lin Tian terbang masuk. Ketika Luo Evatian menyadari bahwa itu hanya bayangan, dia mengutuk dalam hati, sial. Saat itu, Lin Tian menempatkan jejak jiwa pada jiwa Luo Evatian, membuat Luo Evatian membelalakan matanya, kau jelas hanya seorang abadi, mengapa kekuatan jiwamu begitu kuat? Karena aku sangat kuat. Lin Tian menatap Luo Evatian dengan senyum. Luo Evatian membuka matanya lebar-lebar. Lin Tian kemudian melihat kedua orang yang tergeletak di tanah dan berkata, mereka sudah tidak berguna sekarang. Lumpuh? Lumpuh? Mata Luo Evatian membelalak, dan Lin Tian tersenyum. Kenapa? Ada masalah? Luo Evatian berkata dengan pasrah, kau yang menentukan. Lakukan. Apa? Luo Evatian ketakutan, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, kau tidak berani? Kalau aku melakukan ini, aku akan diburu oleh keluarga Bai. Luo Evatian berkata dengan cemas, dan Lin Tian tertawa, kalau kau menyinggungku, tentu saja kau harus membayar harganya. Luo Evatian tidak punya pilihan selain menyerang Bai Dahai, melumpuhkan kultivasinya, lalu melakukan hal yang sama pada Jiang Chen. Bai Dahai membuka matanya dengan kesakitan dan menatap Luo Evatian. Guru, kau? Maaf. Luo Evatian tak berdaya, sementara Jiang Chen mengerang kesakitan. Lin Tian tersenyum, ayo pergi. Dengan itu, Lin Tian membawa Luo Evatian pergi. Kedua orang yang kehilangan kultivasinya itu harus menghadapi serangan dari formasi sekitar, membuat mereka segera jatuh pingsan lagi. Melihat hasil ini, tubuh Luo Evatian bergetar. Dia bahkan berkata dengan takut, kau benar-benar menakutkan. Lin Tian tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia langsung pergi keluar dan meminta Luo Evatian untuk memimpin jalan ke hutan lautan celestial. Tentu saja, Luo Evatian tidak ingin pergi, tetapi dia dikendalikan oleh Lin Tian, jadi dia tidak punya pilihan selain pergi. Setengah hari kemudian, sekte Laut Putih muncul, diikuti oleh sekelompok orang. Ketika mereka tiba di sisi formasi dan melihat kondisi Bai Haifeng dan Jiang Chen, pemimpin sekte Bai berkata kepada seorang pria berambut acak-acakan, leluhur. Dengan sekali pikiran dari leluhur, pedang terbang muncul dan langsung menghancurkan formasi. Pemimpin sekte Bai segera berlari ke sisi Bai Dahai dan berteriak, si Breze. Ayah, aku ingin balas dendam. Ini, bagaimana mungkin aku mengabaikan ini? Bai Dahai menceritakan bagaimana Lin Tian mengendalikan Luo Evatian untuk menyerangnya, dan pemimpin sekte Bai menggertakkan giginya karena marah, benar-benar tidak manusiawi. Di mana mereka sekarang? Ketika Bai Haifeng mendengar pertanyaan itu, dia langsung berkata dengan bersemangat, leluhur, mereka mungkin pergi ke hutan lautan abadi. Mendengar itu, semua orang terkejut, dan pemimpin kelompok itu bertanya dengan bingung, hutan lautan abadi? Apa yang mereka lakukan di sana? Tampaknya dia mencari meridian abadi di sana. Orang tua itu berkata dengan dingin, keluarkan perintah buronan, tangkap mereka sebelum mereka mencapai hutan lautan celestial. Baik. Pemimpin sekte Bai segera memberi perintah. Pada saat yang sama, terjadi keributan di laut tempat Lin Tian dan yang lainnya berada. Luo Evatian lalu mengeluarkan sebuah token dengan tulisan, laut, di atasnya. Ada sebuah pesan di dalamnya. Dia melihat pesan itu dengan penasaran dan berkata, ada hadiah buronan. Hadiah? Ya, di wilayah laut ini, banyak orang akan memasang hadiah buronan, dan kemudian akan ada orang yang mengeluarkan misi setiap hari. Jika berhasil menyelesaikannya, mereka akan menerima hadiah yang sesuai. Barusan, pemimpin sekte Bai sudah memberikan perintah bahwa siapapun yang bisa menangkapmu hidup-hidup akan mendapatkan 1 miliar batu dewa. Mendengar ini, Lin Tian tersenyum pahit, 1 miliar? Jumlah yang sangat besar. Ya, aku pikir banyak orang akan datang mengincarmu. Luo Evatian menatap Lin Tian dengan ekspresi aneh, tetapi Lin Tian tidak peduli dan berkata, ayo, ini bukan masalah besar. Tapi, Tuan, dengan harga setinggi itu, aku khawatir beberapa orang mengerikan akan muncul. Luo Evatian bertanya dengan cemas. Lin Tian tidak menganggapnya serius, abaikan mereka, bawa aku ke hutan laut abadi. Baiklah.
Luo Fa Tian tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya bisa memandu jalan. Setelah beberapa saat, mereka melihat laut di depan mereka tertutup kabut hitam. Di bawah area itu adalah hutan laut abadi. Luo Fa Tian menunjuk ke arah depan. Lin Tian bisa melihat ada banyak energi abadi yang terpancar dari sana. Namun, cukup banyak orang yang telah masuk ke dalam air dan sekarang berdiri di berbagai benda magis, menopang diri mereka sendiri. Akhirnya menemukannya. Seseorang tertawa. Yang lain berkata, 1 miliar. Namun, Lin Tian hanya tersenyum dan berkata, aku hanya 1 orang. Kalian begitu banyak, bagaimana kalian akan membaginya? Kata-kata Lin Tian mengejutkan semua orang. Mereka saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Saat itu, sebuah perahu muncul di laut, dan di atasnya berdiri seorang pemuda. Dia tersenyum kepada semua orang dan berkata, tentu saja itu milikku. Semua orang terkejut melihat pemuda itu. Tuan Muda Tian. Rolande terkejut. Lin Tian bertanya dengan penasaran, apakah dia benar-benar sekuat itu? Dia adalah orang ketiga di alam Dewa Langit di wilayah laut ini. Luo Fa Tian tergagap, dan Lin Tian tertawa. Orang ketiga di alam Dewa Langit? Ya, rumor mengatakan bahwa kekuatannya sebanding dengan mereka yang berada di tingkat bawah alam Dewa Emas. Luo Fa Tian tergagap, dan Nangong yang bertanya dengan ragu, lalu bukankah dia adalah Dewa Bintang 9? Ya, Dewa Bintang 9. Dewa termuda di sini, dan garis keturunannya bahkan lebih menakutkan. Itulah mengapa kami sama sekali bukan tandingannya. Luo Fa Tian mulai ketakutan. Lin Tian tidak takut, tetapi Tuan Muda Tian itu tersenyum dan menatap Lin Tian. Bocah, apakah kamu akan datang denganku sendiri? Atau haruskah aku yang turun tangan? Demi 1 miliar? 1 miliar, aku bisa membeli cukup banyak bahan. Tian Xiaoqian tertawa dan berkata, tetapi Lin Tian tertawa dan berkata, apakah kamu tidak takut level kultivasimu akan dihancurkan? Hancur? Apakah kamu pikir aku, seorang Dewa Bintang 9, akan takut padamu? Lin Tian tertawa dan berkata, coba saja dan kamu akan tahu. Tian Xiaoqian tertawa dingin, dan orang-orang di sekitarnya mulai berdiskusi. Bocah ini, dia benar-benar berani. Itu benar, dia bahkan berbicara seperti itu kepada Tian Xiaoqian. Bagaimanapun juga, dia sudah selesai. Seseorang berkata, dan ekspresi Tian Xiaoqian menjadi dingin. Bocah, apakah kamu yakin ingin mencoba? Menurutmu? Setelah Lin Tian mengatakan ini, dia membelah dirinya menjadi bayangan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Salah satu klonnya bahkan terbang dengan Nangong Yan dan Luo Fa Tian. Semua orang terkejut melihat begitu banyak bayangan, dan Tian Xiaoqian tertawa aneh. Apa? Apakah kamu ingin melarikan diri? Aku tidak melarikan diri. Aku ada di sini. Lin Tian masih berdiri di depan Tian Xiaoqian. Sementara Tian Xiaoqian mengejek, aku yakin kamu ingin mereka pergi dulu dan kabur di belakang mereka. Kamu tahu semua ini? Lin Tian tersenyum pahit, dan Tuan Muda Tian itu mencibir. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Dengan itu, Tian Xiaoqian melemparkan selembar kain dan berdiri di atasnya sebelum terbang menuju Nangong Yan dan Luo Fa Tian. Tidak membiarkan mereka pergi sementara semua orang lainnya menonton dari permukaan laut. Tetapi pada saat ini, kain Tian Xiaoqian tiba-tiba disambar oleh Lin Tian. Ekspresi Tian Xiaoqian berubah, dan dia segera kembali ke perahu, menatap kain di tangan Lin Tian dengan marah. Kau? Lin Tian tertawa, tanpa alat magis, kalian tidak bisa terbang, kan? Semua orang tercengang, mereka tidak menyangka Lin Tian bisa merampas alat magis milik orang lain. Tian Xiaoqian tertarik dengan kemampuan aneh Lin Tian dan berkata, bocah, katakan padaku, bagaimana kamu mencuri alat magisku? Mencuri? Aku jelas membawanya dengan cara yang sah. Lin Tian tertawa dan berkata, kau pikir aku bodoh? Lin Tian mengabaikannya dan melompat ke udara. Aku tidak mau membicarakannya. Dia melemparkan selembar kain lain, berniat untuk terbang lagi, tetapi langsung diraih oleh Lin Tian. Tian Xiaoqian belum pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya, dan dia marah di tempat. Bocah, apakah kamu ingin mati? Mati? Itu mustahil. Lin Tian berkata dengan senyum santai. Tian Xiaoqian mendengus, mengeluarkan jimat, dan mulai menggunakannya untuk terbang ke udara. Lin Tian tertawa dan berkata, 1 jimat terbang cukup mahal. Tian Xiaoqian menatap tajam,
kau bernilai 1 miliar, itu cukup untuk menggantinya. Mendengar ini, Lin Tian tertawa, bahkan jika kamu menggunakan jimat terbang, kamu tidak akan bisa menyakitiku. Siapa bilang aku tidak bisa? Saat Tuan Muda Tian itu mengangkat tangan kanannya, bola api terkondensasi dan menembak keluar. Namun, Lin Tian hanya bayangan, jadi dia langsung menghindar. Namun, api itu tetap ada dan terbang di udara, menghancurkan semua bayangan iblis Lin Tian. Namun, yang tidak Tian Xiaoqian duga adalah bahwa bayangan iblis itu dapat membelah diri lagi, dan dia menggeram dengan marah, sialan. Semua orang di permukaan laut terkejut. Apakah dia masih seorang abadi? Untung aku tidak bertindak barusan, kalau tidak aku akan kehilangan muka besar. Aku ingin tahu apakah Tuan Muda Tian Xiaoqian akan bisa menangkap bocah ini. Sementara semua orang masih bingung, Lin Tian terbang ke area lain dan mengejek Tian Xiaoqian. Kamu masih mau mencoba? Sebagai seorang jenius, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi sesuatu seperti ini. Matanya memancarkan cahaya dingin. Bocah, sudah lama aku tidak menggunakan garis keturunanku. Gunakanlah, kalau tidak kamu tidak akan punya kesempatan. Lin Tian tersenyum. Melihat Lin Tian yang santai, Tian Xiaoqian marah, kamu benar-benar ingin mati. Kalau begitu, aku tidak akan sopan lagi. Setelah berbicara, tubuh Tian Xiaoqian bersinar dengan cahaya merah darah, dan bayangan pedang api muncul di belakangnya. Lin Tian tertawa, pedang api? Itu benar, garis keturunan pedang api. Bocah, kau seharusnya tahu betapa kuatnya garis keturunan ini. Namun, Lin Tian hanya tertawa dan berkata, menurut peringkat kualitas, garis keturunanmu paling tinggi hanya tingkat bumi, dan bahkan itu hanya bintang 5. Garis keturunan bintang 5 tingkat bumi sudah cukup untuk membunuhmu. Tiba-tiba, bayangan pedang api memenuhi langit dan menyerang Lin Tian. Namun, Lin Tian hanya tersenyum, lalu menerobos masuk ke dalam kabut hitam di depan mereka. Melihat bahwa Lin Tian tidak mengatakan apa-apa dan bahkan seolah ingin bunuh diri, Tian Xiaoqian berkata, jika kau memang punya kemampuan, tetaplah di dalam dan jangan keluar. Laut ini begitu luas, bahkan jika aku pergi, kau tetap tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Selain itu, jimat penerbanganmu hanya bisa digunakan sekali. Katakanlah, jika aku terus mengganggumu beberapa kali lagi, apakah kau akan bangkrut? Lin Tian tersenyum sambil menatap langit. Tian Xiaoqian menggertakkan giginya karena marah, lalu berbalik dan berkata, siapa yang bisa masuk dan mengalahkannya? Semua orang tertarik tetapi jelas tidak ada yang berani melakukannya. Namun, seseorang berkata, Tuan Muda, Anda bisa menggunakan beberapa jimat penangkal racun, tetapi harganya tidak murah. Siapa yang punya? Tian Xiaoqian tidak memiliki jimat penangkal racun saat itu, jadi dia hanya bisa membelinya di tempat. Seseorang yang melihat peluang bisnis segera menghampiri dan berkata, saya punya satu, tetapi harganya 200 juta. Ekspresi Tian Xiaoqian menjadi buruk, tetapi demi menangkap Lin Tian, dia akhirnya mengeluarkan 200 juta untuk membeli jimat tersebut. Lalu, dia berbalik dan menatap Lin Tian. Bocah, lihat ini. Aku punya jimatnya. Jimat itu juga memiliki batas waktu. Jika kau tidak bisa menangkapku setelah menggunakannya, bukankah itu hanya buang-buang uang? Mendengar itu, Tian Xiaoqian menatap tajam, aku bisa membunuhmu dengan cepat. Lin Tian tertawa, benarkah? Coba saja. Setelah Tian Xiaoqian menggunakan jimat itu, lapisan cahaya emas tipis muncul di sekitar tubuhnya sebelum dia menerjang masuk ke dalam kabut. Dia menatap Lin Tian dengan marah, kali ini, aku ingin melihat kemana kau bisa lari. Ayo, kita masuk ke dalam air dan bersenang-senang. Lin Tian tersenyum dan menyelam ke dalam air. Semua orang terkejut, apa dia gila? Dia tidak takut pada celah ruang di bawah sana? Dia benar-benar tidak takut mati. Bagaimanapun juga, Tian Xiaoqian sudah menggunakan jimatnya, dan jika dia tidak melanjutkan, dia akan rugi. Namun, jika dia melanjutkan, ada kemungkinan dia bisa terperangkap dalam celah. Namun, Lin Tian tertawa di dalam air, jika kau tidak turun, jimatmu akan sia-sia. Aku akan membunuhmu. Tian Xiaoqian sangat marah hingga dengan suara biur, dia menyelam ke dalam air. Di dalam air, Lin Tian bisa bergerak dengan bebas dan selalu mengetahui lokasi celah yang berbahaya. Sementara itu, Tian Xiaoqian mengalami kesulitan, bukan hanya harus mencari Lin Tian, tetapi juga harus menghindari celah-celah di sekelilingnya. Dia mengutuk, kalau kau memang punya kemampuan, jangan menghindar,
Jika aku tidak menghindar, kau tetap tidak bisa berbuat apa-apa kepadaku. Lin Tian menciptakan banyak bayangan iblis dalam sekejap. Tian Xiaoqian menatapnya dengan marah. Kau marah hanya karena itu? Lin Tian mengejek, dan sang tuan muda gemetar karena amarah. Dengar baik-baik, aku pasti akan membunuhmu. Silakan. Lin Tian tersenyum dan terus menyelam lebih dalam ke laut. Tian Xiaoqian dengan marah mengejarnya, tetapi setelah beberapa saat, tekanan air di sekitarnya berubah. Dia segera menyadari sesuatu dan berkata dengan serius, "Bocah, kau berusaha menjebakku?" "Aku? Benar, kau ingin memancingku ke dasar laut dan menipuku." Tuan muda Tian berpikir demikian, tetapi Lin Tian tertawa dan berkata, "Sebenarnya, aku memang ingin pergi ke hutan laut abadi ini, jadi apa hubungannya dengan menipumu?" "Kau ingin pergi ke hutan laut abadi?" Lawannya tidak percaya, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, "Percaya atau tidak, aku akan terus turun. Jika kau berani, ikutlah." "Kau?" Tuan muda Tian begitu marah hingga tak bisa berkata-kata. Lin Tian terus menyelam lebih dalam dan berkata, "Jangan berpikir bahwa hanya karena kau seorang jenius, kau itu luar biasa." Kata-kata ini benar-benar menghancurkan keangkuhan Tian Xiaoqian, dan dia berteriak dengan marah, "Tunggu saja, aku pasti akan membunuhmu." Setelah itu, Tian Xiaoqian kembali ke permukaan air dan keluar dari kabut hitam. Para penonton penasaran dengan apa yang terjadi, tetapi Tian Xiaoqian tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengeluarkan selembar kain, menginjaknya, dan terbang ke langit, berniat menunggu di sana. Kalian lihat? Bahkan Tian Xiaoqian tidak bisa mengalahkan bocah itu. Yang utama adalah bocah itu terlalu licik. Dia sudah turun ke dasar laut. Lalu, apakah dia masih bisa keluar hidup-hidup? Itu mungkin sulit. Kalau begitu, bukankah menunggu itu sia-sia? Seseorang bertanya dengan ragu, dan ketika semua orang menganggapnya mungkin sia-sia, mereka terus mendiskusikannya. Namun, di udara, Tian Xiaoqian mengutuk dalam hati, "Entah dia hidup atau mati, aku harus melihatnya hidup atau melihat mayatnya." Setelah berkata demikian, Tian Xiaoqian mengeluarkan seekor ular kecil dan menyuntikkan sedikit energi ke dalamnya. Ular kecil itu lalu melompat ke dalam air. Semua orang penasaran dengan apa yang baru saja masuk ke dalam air. Sementara itu, Lin Tian telah tiba di wilayah laut dalam dan melihat sebuah celah besar. Celah itu dipenuhi energi abadi. Seharusnya ini ada di bawah sini. Lin Tian diam-diam merasa senang. Pada saat itu, sebuah suara muncul dari batu di sampingnya. "Jika kau tidak ingin mati, pergilah." Lin Tian melirik dan tertawa, jadi ini adalah binatang batu laut. Saat itu juga, batu tersebut berbalik dan seorang pria tua muncul. Wajahnya ditutupi batu dan tampak sangat aneh. "Anak muda, pergi dari sini. Kalau tidak, kau akan mati dengan menyedihkan." Binatang batu laut itu berkata dingin, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, "Bagaimana jika aku tidak pergi?" "Kau tidak pergi? Maka aku harus mengantarmu ke akhirat." Setelah binatang batu laut itu berbicara, batu-batu berkumpul di sekitar Lin Tian, seolah-olah ingin menjebaknya di sana. Namun, Lin Tian tertawa, "Kau pikir bisa menjebakku dengan cara ini? Kau hanya seorang abadi, jadi tidak sulit untuk menangkapmu." Siapa sangka Lin Tian tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di dekat celah. Dia tersenyum dan berkata, "Bagaimana dengan ini? Dari mana kau belajar kemampuan perjalanan ruang?" "Jangan pedulikan dari mana aku belajar. Yang perlu kau tahu hanyalah bahwa kau tidak bisa menangkapku." Setelah Lin Tian berkata demikian, dia bersiap untuk pergi, tetapi binatang batu laut berkata, "Bocah, jurang ini jauh lebih mengerikan dari yang kau bayangkan. Jika kau masuk, sulit untuk keluar. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menahanku." Lin Tian berkata dengan santai, sementara binatang batu laut menjawab dingin, "Oh, benarkah?" "Tentu saja." Setelah Lin Tian berkata demikian, dia langsung masuk. Binatang batu laut menatap Lin Tian dengan aneh, "Sudah kau pikirkan baik-baik?" Lin Tian hanya tersenyum tanpa mengatakan apa-apa, lalu menghilang. Binatang batu laut juga menghilang setelah ragu sejenak. Saat itu, seekor ular kecil muncul dan menatap celah besar tersebut. Kemudian, suara Tian Xiaoqian terdengar, orang ini bahkan tidak takut pada binatang batu laut.
Tian Xiao kian lalu terus mengendalikan ular tersebut agar masuk lebih dalam ke dalam celah. Ketika para binatang laut melihat bahwa Lin Tian tidak menganggap mereka serius, mereka langsung menjadi marah. Binatang batu laut mengejeknya, sepertinya kau tidak punya pilihan selain mati. Namun, Lin Tian tertawa, hidupku selalu ada di tanganku sendiri, bukan di tangan kalian. Mendengar itu, para binatang laut langsung meraung, dan beberapa di antaranya langsung mendekati Lin Tian, berniat menelannya. Ular kecil yang bersembunyi di kegelapan melihat pemandangan ini dan tentu saja merasa sangat senang. Kali ini, mari kita lihat bagaimana kau akan mati. Tak disangka, Lin Tian tiba-tiba menghilang. Para binatang laut itu saling berpandangan bingung, sementara Lin Tian tiba-tiba muncul di ruang kosong dan tersenyum. Aku ingin berlatih. Lebih baik kalian jangan menggangguku, kalau tidak, kalian akan menyesal. Para binatang laut itu mengabaikannya, tetapi Lin Tian hanya bisa menghela napas, benar-benar menambah masalah. Mereka melihat Lin Tian terus menghindar, dan binatang laut terus mengejarnya. Namun, tiba-tiba mereka berhenti di suatu tempat dan menatap Lin Tian dengan ekspresi aneh. Lin Tian tertawa, "Apa? Tidak berani mendekat lagi?" Binatang batu laut menatap sebuah pintu kuno di belakang Lin Tian dan berkata, "Kau tidak boleh masuk ke sana." Lin Tian dengan penasaran menoleh ke belakang dan melihat sebuah segel pada pintu tersebut. Jika ingin masuk, dia harus membuka segelnya. Dia tersenyum dan berkata, "Apa? Kalian takut?" Para binatang laut itu tidak mengatakan apapun, tetapi mereka semua menatap Lin Tian dengan ekspresi aneh. Lin Tian tertawa dan berkata, "Dengan sikap kalian seperti ini, aku jadi makin ingin masuk dan melihatnya." Setelah mengatakan itu, Lin Tian meletakkan tangannya di atas pintu batu dan mulai memecahkan segel. Saat segel itu terbuka, Lin Tian melihat ada aliran udara hijau keluar dari celah pintu batu. Para binatang laut itu ketakutan dan langsung kabur. Lin Tian penasaran dengan gas hijau tersebut, jadi dia membuka pintu dan masuk ke dalam. Dinding di dalamnya dipenuhi tanaman merambat, dan cahaya hijau yang dipancarkan oleh tanaman itu tampak berkilauan di bawah air. Para binatang laut di luar begitu ketakutan sehingga mereka tidak berani bergerak. Lin Tian merasa penasaran dan terus melangkah maju. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan energi abadi yang sangat pekat. Menarik. Ketika Lin Tian berjalan lebih jauh, dia melihat batang pohon tua yang kering. Namun, tanaman merambat di sekeliling pohon itu bersinar dengan cahaya hijau dan terhubung dengan tanaman merambat di dinding sekitarnya. Aneh, pohonnya kering, tapi tanaman merambatnya masih baik-baik saja. Lin Tian merasa bingung, tetapi energi abadi di sekitarnya membuatnya sangat puas. Karena itu, Lin Tian merasa tempat ini cocok untuk berlatih. Dia duduk bersila dan menutup matanya, mulai menyerap energi abadi di sekitarnya. Cahaya hijau dari tanaman merambat berkumpul di tubuh Lin Tian dan menutupinya sepenuhnya. Pada saat ini, sebuah ilusi muncul di sekitar Lin Tian. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan bahwa jiwanya berada di ruang kosong, dan di depannya ada akar pohon yang kering. Di atas akar itu, ada segumpal asap duduk. Asap tebal itu berkilauan dan menatap Lin Tian. "Siapa yang berani bertindak sembrono di wilayahku?" "Wilayahmu? Tentu saja, hutan laut abadi adalah tempatku, menurutmu bagaimana?" Lin Tian bertanya dengan ragu, "Siapa kau? Kau tidak tahu Kaisar Dewa Laut Layu?" Pihak lain berkata dengan angkuh, sementara Lin Tian berpikir sejenak dan berkata, "Sepertinya aku pernah mendengar namamu dalam beberapa buku." "Tentu saja. Dahulu, aku adalah salah satu dari 3 kaisar dewa yang menguasai seluruh lautan. Kekuatanku hanya berada di bawah seorang hierark." Namun, Lin Tian berkata, "Oh, jadi itu kau. Apa maksudmu?" "Aku pernah membaca bahwa kau bertemu seseorang yang sangat menakutkan, lalu terluka parah dan bersembunyi untuk berlatih dalam pengasingan. Aku tidak menyangka kau ada di sini." Lin Tian tertawa. "Aku memang terluka, tetapi itu sudah 1 juta tahun yang lalu. Sekarang, aku sudah pulih 30%. Lin Tian melihat sekeliling dan tertawa. "Benar, kau memang sudah pulih 30%, tetapi tubuhmu belum sepenuhnya pulih. Kau hanya bisa beristirahat di pohon abadi layu." "Pohon abadi layu? Kau mengenalinya?" Pohon abadi layu adalah pohon aneh yang menyerap energi langit dan bumi. Pohon ini dapat mengubahnya menjadi energi abadi, juga bisa menyimpan jiwa dan menghindari deteksi dari para ahli. Lin Tian menjelaskan satu persatu.
Kau benar-benar mengetahuinya? Kalau begitu, kau seharusnya tahu betapa mengerikannya aku. Kau memang menakutkan, tetapi tubuhmu belum pulih, jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Lin Tian tidak peduli. Dia terus menyerap energi abadi yang berasal dari akar pohon kering di depannya. Kaisar Dewa Laut Layu sangat marah dan berkata, "Bocah, jika kau menyerap semua energi abadi ini, bagaimana denganku? Itu tidak akan mempengaruhimu. Bagaimanapun, pohon abadi layu hanya memberimu tempat berlindung. Namun, kau tidak bisa menggunakannya. Meski begitu, jika aku kehilangan sebagian energiku, atau jika pohon abadi layu menjadi terlalu lemah, itu akan berdampak padaku. Jangan khawatir, selama akarnya tidak terluka, tidak akan terjadi apa-apa padamu." Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia mengabaikannya. Kaisar Dewa Laut Layu berkata dengan marah, Kau ingin mati? Jangan menggangguku." "Apa? Kau ingin aku, seorang kaisar dewa, untuk tidak mengganggumu?" Kaisar Dewa Laut Layu sangat marah, tetapi Lin Tian berkata dengan santai, "Di mataku, kau hanya sedikit lebih kuat dari jiwa biasa." "Hanya sedikit lebih kuat? Sepertinya kalau aku tidak memberimu pelajaran, kau tidak akan tahu betapa menakutkannya aku sebagai kaisar dewa." Dengan itu, jiwa Kaisar Dewa Laut Layu muncul di depan Lin Tian dan menyerang jiwanya. Dia berpikir bahwa kekuatan jiwa seorang kaisar dewa sudah cukup untuk melenyapkan jiwa seorang immortal, tetapi tak disangka, Lin Tian sama sekali tidak terluka meskipun telah menerima serangan telapak tangannya. Melihat ini, Kaisar Dewa Laut Layu terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? "Tidak ada yang tidak mungkin," kata Lin Tian dengan tenang. Kaisar Dewa Laut Layu sangat terkejut. "Mustahil. Jelas-jelas kau hanya memiliki jiwa immortal." Lin Tian tertawa aneh, "Kau benar-benar berpikir aku hanya seorang immortal? Jangan bilang. Seorang hierar saja tidak akan aku pedulikan, apalagi seorang kaisar dewa seperti dirimu?" Lin Tian bertanya. Kaisar Dewa Laut Layu mengira Lin Tian bercanda, jadi dia mengejek, "Bocah, bisakah kau berhenti menyombongkan diri? Kau pikir aku hanya omong kosong?" "Tentu saja." Lin Tian lalu menggunakan kekuatan jiwa lawannya dan melepaskan Virtual Extinction. Kaisar Dewa Laut Layu tidak siap dan langsung berteriak kesakitan, lalu mundur beberapa langkah dan menatap Lin Tian seolah dia adalah monster. "Apa? Takut?" Lin Tian tersenyum. "Kenapa? Aku sudah bilang aku tidak menganggapmu ancaman." Lin Tian menutup matanya lagi. Kaisar Dewa Laut Layu menjadi waspada terhadap Lin Tian, tetapi dia masih merasa tidak senang. Bagaimanapun, ini adalah wilayahnya sendiri. Bagaimana mungkin dia membiarkan seorang immortal mengusiknya? Karena itu, Kaisar Dewa Laut Layu tiba-tiba berubah menjadi bayangan hitam dan kembali menyerang Lin Tian.